Terima kasih atas kesempatannya, Bu Moderator, dan juga selamat pagi Bapak dan Ibu. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pembelajaran bahasa Indonesia dalam pendidikan karakter. Nah, yang pertama, mengapa kita harus belajar pendidikan karakter? Nah, pada dasarnya, kenyataannya bahwa pendidikan karakter ini masih harus banyak dibenahi. Tadi betul kata Prof. Ketut dan juga Bu eh, yang sudah menjelaskan barusan, bahwa pendidikan karakter di Indonesia ini masih harus banyak dibenahi. Nah, contohnya tadi sudah dijelaskan, ada banyak anak-anak yang masih mencontek, lalu masih banyak yang mencari bocoran-bocoran atau mencari jawaban dengan cara tidak beretika, gitu kan ya. Lalu masih banyak maraknya menyanjung ketidakjujuran, jadi bangga dengan ketidakjujuran gitu kan ya. Lalu misalnya banyak lagi budaya korupsi, masih banyak sekali budaya-budaya korupsi yang merajalela. Lalu nepotisme, lalu kolusi, hilangnya budaya malu, jadi tidak ada rasa malu ketika anak didik kita ini melakukan hal-hal yang negatif. Nah, lalu ada juga yang misalnya mereka tidak lulus, jadi mereka hilang hilang apa namanya hilang dan juga nekat gitu, nekat untuk bunuh diri dan menyakiti diri sendiri. Perilaku ini tidak beretika juga ditunjukkan oleh mahasiswa gitu ya, bisa plagiarisme, penjilakan, karya ilmiah, lalu masih banyak lagi. Nah, hal lain yang menggejala di kalangan pelajar dan mahasiswa ini bisa berbentuk kenakalan juga ya. Beberapa di antaranya adalah seperti tawuran antar pelajar, antar mahasiswa, terus bentuk kenakalan yang lain juga yaitu dilakukan oleh pelajar dan mahasiswa yaitu meminum minuman keras, pergaulan bebas, betul tadi kata Ibu Aren, dan juga penyalahgunaan narkoba. Nah, ini bisa mengakibatkan depresi, bahkan bisa terkena HIV dan AIDS. Nah, maaf belum bisa share screen. Sebentar. Lalu ada juga yang fenomena lain yang mencoreng citra pelajar dan lembaga pendidikan adalah maraknya geng pelajar dan geng motor. Sekarang banyak ya, lagi marak-maraknya geng motor lagi. Nah, di Yogyakarta kalau tidak salah. Nah, itu merupakan perilaku mereka yang bahkan seringkali menjurus pada tindak kekerasan yang meresahkan masyarakat dan juga bahkan tindakan kriminal seperti pemalakan, penganiayaan, bahkan sampai ada yang berani membunuh gitu. Nah, semua perilaku negatif ini di kalangan pelajar dan mahasiswa ini masih jelas menunjukkan kerapuhan karakter yang sangat parah ya. Yang salah satunya disebabkan oleh optimalnya pengembangan karakter di lembaga yang tidak optimalnya pengembangan karakter di lembaga pendidikan. Nah, berbagai kenyataan tersebut sangat bertentangan dengan keyakinan kita selama ini bahwa pendidikan itu harusnya kan satu-satunya jalan untuk memanusiakan manusia, tapi dalam konteks seperti itu gitu. Pendidikan itu dipandang mampu membentuk manusia seutuhnya yang menyadari keberadaan dirinya, lingkungannya juga dengan Tuhannya. Nah, itu jadi kenapa kita harus belajar pendidikan karakter ya? Karena pendidikan karakter di Indonesia ini harus banyak dibenahi oleh kita, oleh para pendidik dan oleh semua yang belajar dengan pendidikan karakter. Lalu di sini ada lagi, perlukah pendidikan karakter dalam pendidikan bahasa? Tentu sangat perlu. Nah, kenapa? Karena dalam bahasa, pendidikan karakter ini bisa menjadi alat untuk mencapai tujuan, bisa menjadi
alat untuk mencapai tujuan. Nah, sejalan dengan hal tersebut, gitu, bahasa yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut kerap kali dijadikan citra diri sebagai penuturnya. Nah, di mana dengan adanya ungkapan bahwa bahasa adalah cerminan kepribadian seseorang yang baik atau buruknya bahasa yang digunakan seseorang pada dasarnya adalah cerminan pribadi orang tersebut. Nah, jadi dengan adanya bahasa sebagai untuk mencapai alat tujuan ini bisa menjadi cerminan pribadi seseorang. Seseorang akan sangat hati-hati ketika ia berbicara. Seseorang akan sangat melihat keadaan bagaimana ia harus berbicara, bagaimana ia harus mengatakan sesuatu gitu. Nah, seperti itu. Lalu dengan adanya cerminan kepribadian dalam bahasa, si penutur ini bisa hati-hati dalam berbicara, dalam berbahasa, dari pemilihan katanya, pemilihan bentuk wacana yang digunakannya akan seperti apa, proses pemilihan kata dan penentuan wacana ini biasanya sangat berkaitan dengan konteks berbahasa atau konteks berkomunikasi. Nah, konteks berbahasa dan berkomunikasi ini biasanya harus dilihat dulu situasinya, tujuannya, pelibatan komunikasinya seperti apa, aksinya, instrumen, kata kuncinya, norma, dan genrenya. Lalu, selain itu, ada lagi konteks bagi penggunaan bahasa. Nah, konteks penggunaan bahasa ini harus memahami benar cara terbaik dalam penggunaan bahasa atau menggunakan bahasa gitu. Atas dasar inilah kemudian muncul aturan-aturan atau pedoman bahasa yang kemudian dikenal dengan istilah kesantunan berbahasa dan beretika dalam berbahasa. Nah, salah satunya juga masih banyak ya bahasa-bahasa yang keluar yang tidak pantas dikatakan oleh para pelajar, para anak-anak gitu. Nah, salah satunya kan ada berbahasa santun dan etika berbahasa. Terciptalah aturan-aturan yang ada dalam bahasa. Lalu ada juga penguasaan penutur terhadap bahasa yang digunakan. Nah, jika diterapkan dalam pemakaian bahasa Indonesia, hal ini berarti bahwa untuk mendapatkan menggunakan bahasa Indonesia secara santun dan beretika ini, si penutur ini harus terlebih dahulu menguasai bahasa Indonesia secara baik dan benar. Nah, untuk sebagian si penutur ini, bahasa Indonesia saat ini itu sebenarnya bukanlah bahasa pertama, melainkan bahasa kedua. Sekaitan dengan hal tersebut, biasanya para penutur ini akan banyak dipengaruhi oleh bahasa pertama atau lebih mementingkan bahasa ketiga, gitu ya, bahasa asing, boleh bahasa apapun. Nah, jadi dengan adanya hal ini menandakan gitu bahwa penggunaan bahasa berbahasa akan berkaitan erat dengan sikap mental berbahasa. Nah, sikap mental tersebut merupakan menjadi problematika dalam berbahasa gitu ya. Problematika tersebut biasanya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Masalah nyata yang dapat disimak seperti pelanggaran norma-norma baku bahasa Indonesia. Sekarang banyak sekali bahasa-bahasa yang digunakan oleh anak-anak atau para pelajar itu tidak sesuai dengan etika atau aturan-aturan yang berlaku. Oke. Jadi dengan adanya pendidikan, perlu pendidikan karakter dalam bahasa, ya. Nah, di sini ada asumsi pendidikan karakter yang salah arah. Yang pertama ini ada beberapa dikemukakan sudut pandang yang keliru terhadap implementasi pendidikan di sekolah dasar. Di sekolah. Nah, ada yang pertama yaitu pendidikan karakter adalah materi yang bersifat penguasaan. Nah, di mana pandangan ini melihat bahwa pendidikan karakter ini harus dijadikan sebuah mata pelajaran baru di sekolah. Misalnya pada pendidikan lingkungan hidup. Nah, di sini
Konsep tersebut jelaslah merupakan konsep yang akan memperburuk pendidikan di Indonesia yang selama ini saja sudah dikategorikan sebagai pendidikan dengan mata pelajaran terbanyak di dunia dibandingkan Jepang, Singapura, dan juga Malaysia. Nah, di apapun dalam pendidikan di Indonesia ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang harus dikuasai oleh anak didik kita, banyak yang harus dipelajari oleh anak didik kita gitu ya. Dengan adanya pendidikan karakter, materi ajar yang bersifat ini bisa merubah atau e, salah arah gitu dalam pendidikan karakter. Lalu dalam yang kedua ini ada pendidikan karakter adalah pengembalian P4. P4 di sini merupakan pedoman penghayatan persatuan Pancasila. Ya, nah di sini itu pandangan ini menafsirkan penerapan pendidikan karakter, bahwa pendidikan karakter identik dengan pendidikan P4 pada zaman Orde Baru. Nah, di sini pandangan ini terutama muncul pada beberapa tokoh pendidikan karakter di Indonesia yang masih sangat kental dengan kepemimpinan ala militer ya. Pada Orde Baru itu pernah diterapkan P4 ini. Nah, jika membenarkan persepsi ini, nah, itu tidak baik gitu, masih harus dibenahi. Lalu yang ketiga ada pendidikan karakter adalah pendidikan moral, nilai, dan agama. Nah, pada pandangan yang ketiga ini, yang sering muncul dan terkesan paling dominan adalah bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan agama yang dituangkan dalam seluruh mata pelajaran. Nah, pandangan ini memang masih dapat dikatakan logis ya, namun senantiasa harus berdasarkan pada agama dan keyakinan yang dianut. Nah, penafsiran pendidikan karakter ini sebagai pendidikan agama yang dituangkan dalam berbagai mata pelajaran adalah sebuah pandangan yang sangat sempit. Nah, di mana bahwa asumsi pendidikan karakter itu pendidikan tentang akhlak mulia. Berbicara akhlak mulia tentu saja berbicara tentang agama. Oleh karena itu, pendidikan karakter cukup dilakukan melalui pendidikan agama, bukan pendidikan berlandaskan agama. Nah, jika pandangan ini kemudian menjadi pandangan yang paling dominan dalam pelaksanaan pendidikan karakter di Indonesia, saya rasa masih menyimpan 1000 pertanyaan yang salah, ya. Salah satunya yakni bukan kebobrokan bangsa ini lahir di tengah masyarakat atau di tengah maraknya berbagai agama. Nah, lalu ada juga pendidikan karakter juga bukan sekedar pendidikan moral dan nilai. Nah, pendidikan karakter mempunyai makna yang lebih tinggi dari pendidikan moral. Kenapa? Karena bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah saja, tapi lebih dari itu pendidikan karakter tuh. Pendidikan karakter itu kita harus bisa menanamkan kebiasaan tentang hal yang baik sehingga si peserta didik ini bisa menjadi paham tentang mana yang baik dan mana yang salah. Juga bisa mampu merasakan nilai yang baik dan biasa melakukannya. Jadi tidak ada rasa paksaan, tidak ada rasa penyesalan dalam berbuat baik gitu. Jadi mereka bangga dengan adanya kebiasaan-kebiasaan yang muncul, dengan adanya dia tahu benar atau salah, dia dan juga dia bisa menanamkan kebiasaan gitu. Dia sudah menanamkan pendidikan karakter. Lalu ada lagi yang keempat, pendidikan karakter adalah proyek. Nah, pendidikan karakter ini mulai berkecambah Oke, dilanjut lagi. Pandangan yang saat ini mulai berkecambah pada pemikiran beberapa pengamat pendidikan di Indonesia. Tentu saja pandangan ini sebenarnya merupakan pandangan yang sangat pesimistis gitu ya, dan bahkan mungkin buruk sangka yang memandang segala sesuatu berdasarkan pola pikir negatif. Lantas bagaimana agar tidak negatif gitu, berpikir pola negatif?
kita harus berpikir fakta logis tentang penerapan pendidikan karakter memang bertema dengan pendidikan fakta yang telah terjadi dalam sejarah pendidikan. Salah satunya yaitu dengan pendidikan karakter adalah proyek, seperti itu. Nah, jadi apa pendidikan karakter itu? Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa pendidikan karakter adalah bukan sekedar mengajarkan mana yang baik, mana yang salah. Pendidikan karakter merupakan penanaman kebiasaan tentang hal yang baik sehingga peserta didik ini menjadi paham tentang mana yang baik dan salah, mampu juga merasakan nilai yang baik dan biasa melakukannya. Jadi tanpa ada paksaan, tanpa ada rasa menyesal, rasa yang tidak diinginkan gitu. Jadi dalam pendidikan karakter ini harus karena kebiasaan dan juga paham tentang mana yang baik dan mana yang buruk atau mana yang salah. Lanjut lagi. Nah, di sini ada internalisasi pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama dengan bahan ajar ya. Dengan bahan ajar ini bisa mengembangkan bahan ajar yang mengandung muatan karakter. Ya, seperti Nah, seperti dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kita bisa mengajarkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini dengan muatan-muatan karakter. Bahan ajar yang demikian ini biasanya berupa karya sastra ataupun kita bisa mengenalkan biografi tokoh-tokoh yang mengandung berbagai unsur yang dapat diteladani. Juga bisa melalui bacaan motivasi gitu ya, serta karya non sastra yang berisi muatan-muatan karakter. Kita bisa mengajarkan kepada peserta didik dengan bahan ajar yang ada muatan karakternya. Misalnya, karakternya dalam cerpen, kan banyak karakter-karakter yang baik, karakter-karakter yang buruk. Nah, kita bisa menjelaskan kepada peserta didik bahwa karakter baik ini dapat dicontoh dan karakter baik dan karakter buruk ini tidak dapat dicontoh, seperti itu. Nah, dengan melalui karya sastra gitu, siswa dapat menemukan karakter-karakter baik untuk untuk diteladani dan kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu, seperti itu. Jadi dengan adanya bahan ajar yang kita terapkan di siswa dengan mengembangkan bahan ajar yang mengandung karakter itu bisa menjadi pembelajaran di sekolah. Lalu ada juga model pembelajaran. Nah, yang kedua ini merupakan melalui pengembangan model-model pembelajaran berbasis karakter. Nah, istilah pengembangan dalam hal ini tidak hanya berarti penciptaan model, tetapi juga pemanfaatan model yang telah ada sebagai saluran pendidikan karakter. Dengan demikian, internalisasi pendidikan karakter ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini melalui model pembelajaran ini dapat dilakukan dengan penggunaan model pembelajaran yang telah ada, namun bisa melalui model pembelajaran baru yang sengaja dikembangkan untuk keperluan tersebut, gitu ya. Nah, kita dalam model pembelajaran ini bisa dilihat hasilnya gitu ya, bahwa pendidikan karakter yang dilakukan ini mampu meningkatkan kepedulian kepekaan sosial, meningkatkan nilai produk, dan juga meningkatkan beberapa nilai karakter yang diharapkan. Nah, misalnya bisa digunakan yaitu model kontekstual, model pakem, konstruktivis, model kooperatif, berbagai model lainnya. Nah, bisa juga dengan melalui model pemecahan masalah. Misalnya, banyak nilai-nilai karakter yang akan terbina, misalnya kejujurannya, kerja kerasnya, disiplinnya, rasa ingin tahunya, atau kreativitasnya menambah, dan beberapa hal yang lainnya.
Nah, demikian pula dengan model konstruktivis. Nah, di sini siswa akan terbina nilai karakternya, misalnya karakter peduli lingkungan, religius, menghargai prestasi orang, menghargai prestasi sendiri, mandiri, dan juga demokratis. Gitu ya. Itu merupakan contoh model-model yang bisa diterapkan di pendidikan kita untuk membangun pendidikan karakter. Lalu ada juga penilaian otentik. Nah, penilaian otentik ini dapat digunakan untuk menggambarkan karakter, yaitu dalam proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Gambaran perkembangan belajar siswa ini perlu diketahui oleh guru agar bisa memastikan bahwa siswa ini mengalami proses pembelajaran dengan benar. Apabila data yang dikumpulkan guru mengidentifikasi bahwa si siswa itu mengalami kemacetan dalam belajar, si guru ini harus segera mengambil tindakan yang tepat agar siswa terbebas dari kemacetan belajar. Jadi dengan adanya proses pengumpulan data gitu ya dari berbagai gambaran perkembangan siswa, ketika ada siswa yang macet, ketika ada siswa yang tidak mengikuti pembelajaran di sekolah dengan baik, si guru ini harus cepat atau bisa segera mengambil tindakan yang tepat agar si siswa ini terbebas dari kemacetan belajar seperti itu. Nah, di sini ada beberapa nilai-nilai dan deskripsi nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa. Deskripsi nilai pendidikan ada beberapa ya. Ada dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Ya, bisa dilihat di sini ada nilai religius gitu kan ya. Nilai religius ini merupakan sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Lalu yang kedua itu jujur. Nah, di sini perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan juga perbuatan. Sebentar, tiba-tiba. Oke, yang ketiga, toleransi. Nah, toleransi di sini merupakan sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dengan dirinya. Jadi harus ada sikap toleransi. Lalu yang keempat, disiplin. Nah, tindakan yang menunjukkan dalam disiplin ini perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Lalu yang kelima ada kerja keras. Nah, di sini perilaku yang menunjukkan itu upaya yang sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan waktu yang sudah ditentukan juga. Lalu yang keenam ada berpikir kreatif. Nah, di sini berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil yang baru dari sesuatu yang telah dimiliki, sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain. Itu masuk ke dalam mandiri. Lalu ada juga demokratis. Ya, demokratis ini cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Ada juga rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu ini merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan lebih meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. Lalu ada lagi semangat kebangsaan. Nah, semangat kebangsaan ini
merupakan cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Lalu ada cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, lalu gemar membaca. Nah, gemar membaca ini merupakan kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. Lalu yang ke-16 ada peduli lingkungan. Nah, peduli lingkungan ini merupakan sikap dan tindakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Lalu yang ke-17, peduli sosial. Nah, di sini sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Lalu yang ke-18 ini, sikap ada tanggung jawab. Nah, di tanggung jawab ini, sikap dan perilaku seseorang ini untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, seperti alam, sosial, dan budaya, serta negara dan Tuhan yang Maha Esa. Seperti itu. Ini merupakan nilai-nilai atau deskripsi nilai pendidikan budaya dan karakter. Ya. Bisa disimpulkan bahwa pendidikan karakter ini seperti tadi sudah saya jelaskan, bukan sekedar mengajarkan yang baik, mana yang salah juga, tapi pendidikan karakter merupakan penanaman kebiasaan tentang hal yang baik sehingga peserta didik ini menjadi paham tentang mana yang baik dan mana yang salah, mampu merasakan nilai yang baik dan biasa melakukannya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Cukup, saya kembalikan lagi, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Silakan, Bu.